Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab momentum dan impuls, di mana minggu kemarin kita telah membahas tentang impuls. Hari ini kita akan membahas tentang momentum dan apa sih hubungan antara impuls dan momentum. Nah, oke, kita langsung aja ya ke pembahasan tentang momentum. Jadi momentum itu pengertiannya itu dalam kehidupan sehari-hari dan pengertian dalam fisika itu berbeda. Pasti kalian sering kan mendengar tentang kata momentum dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kata usaha, momentum juga memiliki arti yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam fisika. Jadi dalam fisika itu momentum itu kita sebut sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Jadi seberapa sulit sih kita memberhentikan suatu benda, itu kita sebut sebagai momentum. Oke, kita langsung lihat ke contohnya ya. Misalnya di sini ada sebuah mobil sedan, sama mobilnya. Nah, yang satu ini ukurannya sama ya, anggap sama. Yang satu kecepatannya adalah misalnya 50 meter per sekon, yang kedua kecepatannya adalah 70 meter per sekon. Nah, di sini misalnya ada orang, tapi gak mungkin ya ada orang memberhentikan mobil, tapi ini misalnya saja ya. Nah, di sini orang tersebut akan memberhentikan kedua mobil ini. Menurut kalian lebih sulit memberhentikan mobil yang pertama atau mobil yang kedua? Jelas ya, pasti lebih sulit untuk memberhentikan mobil yang kedua karena kecepatannya sangat tinggi, iya enggak? Jadi nanti untuk memberhentikannya pasti akan lebih sulit. Nah, sekarang kalau misalnya mobilnya berbeda, yang satu adalah mobil truk yang sangat besar, kecepatannya misalnya 50 meter per sekon, yang kedua mobilnya tetap yang tadi, yaitu mobil sedan, kecepatannya adalah 50 meter per sekon. Jadi di sini kecepatannya sama, cuma massa dari kedua bendanya kan berbeda ya. Yang satu mobil truk, yang satu mobil sedan. Mobil truk kan biasanya lebih berat daripada mobil sedan. Menurut kalian kira-kira lebih sulit untuk memberhentikan mobil truk atau lebih sulit untuk memberhentikan mobil sedan? Jelas juga ya, di sini pasti akan lebih sulit untuk memberhentikan mobil truk yang lebih besar daripada dengan mobil sedan. Nah, berarti di sini kita tahu nih apa sih hubungan momentum dengan massa dan kecepatan. Tadi kita udah tahu. Jadi semakin besar massa suatu benda, maka momentumnya juga akan semakin besar, atau massa itu sebanding dengan momentum, dan semakin besar kecepatan suatu benda, maka momentumnya juga akan semakin besar. Jadi kita bisa tuliskan bahwa momentum itu dilambangkan dengan huruf P, itu akan sama dengan M dikalikan dengan V, atau massa dikalikan ke kecepatannya. Jadi P momentum akan sama dengan massa benda, satuannya kilogram, dikalikan dengan kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Oke, kita bahas yang kedua, yaitu hubungan antara impuls dan momentum. Nah, kemarin kan kita udah tahu ya bahwa ada besaran yang dinamakan dengan impuls. Impuls itu adalah gaya dikalikan dengan waktunya, di mana waktunya itu akan sangat singkat. I impuls, F itu adalah gaya, dan delta T itu adalah waktu. Kita bahas dulu ya, balik lagi ya. Jadi di sini kira-kira menurut kalian impuls itu termasuk besaran vektor atau besaran skalar? Nah, kita lihat F itu adalah besaran vektor. T itu adalah waktu itu adalah besaran skalar. Perkalian antara besaran vektor dengan besaran skalar itu akan menghasilkan besaran vektor. Jadi impuls itu merupakan besaran vektor. Selain dia memiliki nilai, dia juga akan memiliki arah. Arahnya kemana, Bu? Arah besaran impuls ini akan searah dengan gayanya. Seperti itu. Nah, kalau momentum kayak gimana? Coba kita lihat. M itu adalah massa. Massa itu besaran apa? Besaran skalar ya. Kalau kecepatan adalah besaran vektor karena dia akan memiliki arah. Oke, berarti momentum itu adalah perkalian dari besaran skalar dengan besaran vektor. Berarti nanti hasilnya adalah besaran vektor. Jadi momentum juga adalah besaran vektor, di mana arah dari momentum ini akan searah dengan kecepatannya. Seperti itu. Oke.
Nah, kita lanjut ya ke sini lagi, hubungan impuls dan momentum. Nah, kalian masih ingat gak kalau misalnya ada sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah? Nah, kalau kecepatannya berubah berarti dia akan memiliki percepatan. Nah, ketika memiliki percepatan berarti dikatakan bahwa benda itu akan berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F akan sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, kalau misalnya gayanya cuma ada satu atau F aja, berarti kita tulis F akan sama dengan M dikalikan dengan A. Di mana A itu, percepatan itu adalah kecepatan dibagi dengan waktu atau perubahan kecepatan dibagi dengan waktunya. Nah, kita tulis lagi F akan sama dengan M. Nah, perubahan kecepatan itu berarti kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi nanti delta T lagi. Lihat, kita pindah ruaskan nih si delta T-nya, di mana awalnya delta T-nya di sini merupakan pembagian. Kalau pindah ruas ke sebelah kiri berarti dia akan menjadi perkalian. Jadi di sini akan jadi F dikalikan dengan delta T akan sama dengan M dalam kurung V akhir dikurangi V awal. Masih ingat gak F dikalikan delta T itu apa? Ya, itu adalah besaran impuls. Nah, setelah itu ini kita kalikan nih ke dalam kurungnya, berarti ini kali ke sini ya. Kita tulis ini ke sini dan ini kalikan lagi ke sini, berarti M dikalikan V akhir dikurangi M dikalikan dengan V awal. Berarti nanti impulsnya itu akan sama dengan MV akhir dikurangi MV awal. Masih ingat gak M dikalikan V itu besaran apa? Iya, dia akan menghasilkan besaran momentum. Berarti di sini M kali V itu adalah momentum, dimana kalau kecepatan akhirnya berarti di sini momentumnya adalah momentum akhir. Di sini M kali V juga momentum ya, tapi di sini kecepatannya adalah kecepatan awal, berarti momentumnya adalah momentum awal. Jadi nanti impuls itu akan sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal, atau di sini akan sama dengan impuls akan sama dengan perubahan momentumnya. Ya enggak? Berarti di sini hubungan impuls dan momentum adalah bahwa impuls itu akan sama dengan perubahan momentumnya. Oke, kita langsung aja ya ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah bola bermasa 0,5 kg. Kita tandain ya, biar nggak terlalu sulit untuk mencarinya. 0,15 kg pada permainan softball dilempar mendatar ke kanan. Dilempar ke kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon. Setelah dipukul, bola bergerak ke kiri dengan kelajuan 20 meter per sekon. Yang ditanyakan, berapakah impuls yang diberikan oleh kayu pemukul pada bola? Yang kedua, jika kayu pemukul dan bola bersentuhan selama 0,80 milisekon, berapakah gaya rata-rata yang diberikan kayu pemukul pada bola? Berarti apa nih? Gaya ya, gaya rata-rata. Lalu yang ketiga, hitung percepatan rata-rata bola selama bersentuhan dengan kayu pemukul. Oke, sebelum kita lanjut untuk menjawab soalnya, alangkah lebih baiknya kita tuliskan dulu apa sih yang diketahui dari soalnya dan apa yang ditanyakan oleh soalnya. Oke, kita tulis dulu ya apa yang diketahuinya. Tadi Ibu udah garis bawahin ya yang warna merah, bahwa yang diketahuinya itu adalah bola bermasa. Masanya adalah 0,15 kg. Lalu apa lagi nih? Dilempar mendatar ke kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon. Berarti kan itu dilempar ya, berarti kecepatan awal benda. Karena dia sebelum dipukul, berarti di situ akan ada kecepatan awal. Kita tuliskan adalah kecepatan 1. Nah, di sini kan tadi kan kecepatan itu merupakan besaran vektor. Jadi selain dia memiliki arah, dia juga akan memiliki selain dia memiliki nilai, dia juga akan memiliki arah. Berarti di sini kecepatan itu arahnya harus kita perhatikan. Karena di sini arahnya cuma 2, kanan dan kiri. Boleh kita tentukan notasinya dengan plus minus aja. Nah, kita kesepakatan mau yang plus kemana, yang minus kemana. Biasanya kan kalau ke kanan kita menyatakan dengan plus ya, kalau ke kiri kita nyatakan dengan minus. Oke, berarti nanti kecepatan satunya, kecepatan awalnya adalah plus ya, karena ke kanan. Berarti di sini plus 20 meter per sekon. Ya, ganti lagi ya. Sebentar ya. Kita ganti warna sama biru. Di sini berarti plus 20 meter per sekon. Nah,
Lalu di sini setelah dipukul katanya bolanya bergerak ke kiri dengan kelajuan 20 meter per sekon. Berarti di sini ada kecepatan akhirnya yaitu 20 juga, 20 meter per sekon, cuma arahnya ke kiri. Berarti di sini ada tanda negatifnya. Nah, setelah itu apa sih yang ditanyakan oleh soalnya? Yang ditanyakan yang pertama itu adalah impulsnya. Ya enggak? Nih, impuls. Yang B-nya yang ditanyakan adalah gaya rata-rata, tapi ada diketahuinya ditambahin ya, katanya waktunya delta T-nya sama dengan 0,80 milisekon. Yang ditanyakannya adalah gaya rata-ratanya. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah percepatan rata-ratanya berapa. Nah, kita kerjakan dulu yang bagian A. Yang A itu katanya yang ditanyakan adalah impulsnya. Impuls. Oke, kita tulis. Impuls itu persamaannya itu adalah I sama dengan F dikalikan dengan delta T ya, minggu kemarin. Nah, selain itu impuls juga bisa kita cari menggunakan integral, yaitu impuls sama dengan integral F fungsi T ya, Ft dt mulai dari T1 sampai dengan T2. Nah, hari ini juga kita tahu bahwa impuls itu akan sama dengan perubahan momentumnya, di mana perubahan momentum itu adalah M dikalikan dengan V akhir dikurangi M dikalikan dengan V awalnya. Nah, kira-kira kalian bisa menggunakan persamaan yang mana dari ketiga ini? Apakah yang ini, atau yang ini? Nah, kalau untuk memilih berarti kita lihat dulu dari soalnya apa sih yang diketahuinya. Di sini kan diketahuinya massa sama kecepatan. Berarti kalau kita gunakan yang pertama itu gak mungkin, karena di sini yang diketahuinya adalah harusnya gaya sama waktunya. Yang kedua juga harus ada gaya dalam fungsi T dan harus ada waktunya. Kalau yang ketiga berarti kita butuh massa, kecepatan akhir dan kecepatan awal. Berarti sesuai dong ya menggunakan persamaan ini dari soal yang atas ini, karena yang diketahuinya ada di sini semua. Berarti kita bisa menggunakan persamaan yang terakhir. Oke, kita langsung masukin aja ya. Di sini kita tulis ulang, I sama dengan M dikalikan V akhir dikurangi dengan M dikalikan dengan V awal, atau bisa nih dikurungin. Semuanya kan punya M ya, M berarti kita kurungkan V akhir dikurangi V awal. Ya enggak, ini matematis aja ya. Nah, nanti tinggal dimasukin M-nya berapa nih? M-nya adalah 0,15 kg. V akhirnya berapa? V akhir itu adalah V2 ya. Berarti minus 20 meter per sekon dikurangi V awalnya adalah 20 meter per sekon. Jadi di sini tinggal tuliskan 0,15 minus 20 dikurangi 20. Berapa tuh hasilnya? Jadi ya, minus 40 ya. Minus 40. Nah, sekarang kalikan. Minus 40 dikalikan dengan 0,15. Hasilnya berapa? Iya, 6 ya. Minus 6 Newton sekon. Ya enggak? Kenapa di sini hasilnya minus? Berarti di sini impulsnya itu berarah ke sebelah kiri. Kan tadi udah kalian tahu ya bahwa impuls itu besaran vektor. Jadi selain dia memiliki besar, berarti dia akan memiliki arah. Karena di sini hanya satu dimensi, hanya geraknya ke arah kiri atau kanan, berarti kita udah tahu nih dari ada dia punya minus atau enggak. Kalau punya minus berarti dia arahnya ke kiri sesuai dengan kesepakatan yang awal tadi. Ya enggak? Nah, kalau misalnya dua dimensi berarti nanti beda lagi peraturannya. Oke, kita langsung ke yang bagian B. Yang bagian B itu ditanyakannya apa nih? Katanya F-nya ya, tapi kita tahu ada delta T-nya adalah 0,8 milisekon. Kita tulis dulu. Delta T-nya sama dengan 0,80 milisekon. Ingat ya, ini kita harus ubah dia ke dalam satuan internasional, di mana waktu itu satuan internasionalnya adalah sekon. Berarti ini 0,80 kita ubah dia menjadi sekon. Ini kan milisekon. Berarti 0,80 mili itu adalah 10 pangkat min
3. Jadi di sini akan jadi sekon. Oke, kita langsung ke cari gaya F. Nah, untuk mencari F, kan kemarin kita udah tahu ya bahwa impuls itu akan sama dengan gaya dikalikan dengan waktunya. Gayanya kalian punya enggak? Enggak lah, orang kita di sini akan mencari gaya, ya enggak. Nah, impulsnya punya enggak? Punya dong. Tadi kan udah baru saja didapatkan. Delta T-nya ada. Ini di soal B itu udah ada delta T-nya. Berarti di sini kita bisa langsung cari gayanya dong. Bisa, tinggal dimasukkan aja ya. Berarti di sini kalau kita mau cari F, berarti F-nya didiamin sendiri ya. Didiamin sendiri berarti delta T-nya pindah ruas. Yang tadinya perkalian, ketika pindah ruas ke sebelah kiri berarti menjadi pembagian. Berarti nanti F-nya akan sama dengan I dibagi dengan delta T. Oke, tinggal dimasukkan aja. Di mana I-nya adalah minus 6 Newton sekon dibagi dengan delta T-nya adalah 0,80 kali 10 pangkat min 3 sekon. Nah, ini kan sekon ya, ini sekon. Berarti nanti hasilnya adalah satuannya Newton. Oke, kita tuliskan dulu. Akan sama dengan minus 6 dibagi dengan, jadi gini, 8 kali 10 pangkat min 4. Boleh dong ya? Atau gak usah kayak gitu juga gak apa-apa. Seperti tadi aja, di sini 0,80 kali 10 pangkat min 3. Nah, di mana 10 pangkat min 3 ketika dipindahkan ke atas berarti akan jadi 10 pangkat 3 dibagi dengan 0,8. Nah, berarti di sini akan minus 6.000 ya. 6.000 dibagi dengan 0,8 atau akan sama dengan minus 60.000 dibagi dengan 8. Ya enggak? Nah, kita lihat nih, ini ada KPK-nya enggak? Ini bagi 2, 3, ini bagi 2, 4. Ya enggak? 30 bagi 4. 10 bagi 4 aja 2,5 kali 3 berarti 7,5. 7,5 di sini nolnya masih ada 1, 2, 3. Ya enggak, berarti 7,5 kali 1000 hasilnya adalah 7.500. Jangan lupa di sini ada negatif, satuannya adalah Newton. Kalau ini kan matematis aja ya. Kalau misalnya nggak butuh kalkulator kan berarti harus sedikit-sedikit aja. Itu tergantung kalian matematisnya, pengerjaannya seperti apa. Tapi alangkah baiknya ketika perhitungan itu nggak usah pakai kalkulator, tapi dihitung oleh diri kita sendiri. Oke, kita langsung ke bagian yang C. Yang C itu mana? Yang C itu ditanyakannya adalah percepatannya. Nah, apa sih hubungan antara percepatan, gaya, dan yang lainnya yang ada di sini? Nah, kalian udah tahu hukum 2 Newton bahwa jika benda yang mengalami perubahan kecepatan itu di situ akan berlaku hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F akan sama dengan M dikalikan dengan A. Jika gayanya cuma F aja berarti di sini akan F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, nanti tinggal dimasukin aja. F-nya ada, masanya ada, kecepatannya yang akan kita cari. Berarti nanti ketika mencari kecepatannya kita biarkan sendirian ya. Kecepatannya biarkan sendirian, maka M-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Berarti ketika di sini dia perkalian, pindah ruas ke kiri jadi pembagian. Di sini akan menjadi F dibagi dengan M. Tinggal dimasukkan aja. F-nya berapa nih? F-nya udah kita tahu, yaitu minus 7.500 dibagi dengan masanya. Masanya berapa? Mana masa? 0,15 kg dibagi dengan 0,15 kg. Oke, kita uraikan. 7500 dibagi 15 kali 10 pangkat min 2. Ya enggak, ketika diuraikan. Nah, 75 sama 15 kan ada KPK-nya ya. 15, 15, 30 jadi 60, 75. Berarti 5 kan? Berarti di sini ketika dibagi 15 itu hasilnya ini 5, ini 1. Ya enggak, berarti nanti sisanya adalah
500 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Ketika dia naik berarti jadi 500 kali 10 pangkat 2, maka akan menjadi 50.000 meter per sekon kuadrat. Nah, jangan lupa ya, kenapa di sininya ada minus? Ketika sama dengan minusnya hilang, hati-hati ya, karena percepatan juga dia merupakan besaran vektor. Selain dia memiliki besar, dia juga akan memiliki arah. Nah, di sini kan hasilnya negatif semua ya, berarti itu tandanya impulsnya itu akan berarah ke sebelah kiri, gayanya juga akan berarah ke sebelah kiri, dan percepatan bolanya juga akan berarah ke sebelah kiri. Oke, kita lanjutkan ya ke contoh soal yang kedua. Sebuah bola bermasa M bergerak dengan kecepatan V. Bola tersebut menumbuk secara elastis sebuah papan dengan sudut alfa terhadap garis normal. Hitung gaya yang diberikan papan pada bola tersebut. Oke, kita gambarkan dulu apa yang dimaksud oleh soalnya. Jadi di sini katanya ada sebuah papan, terus ada sebuah bola. Nah, bola ini akan bergerak menumbuk papannya, di mana ketika menembuk itu dia membentuk sudut alfa terhadap garis normalnya. Oke, kita gambarkan dulu garis normalnya. Ini adalah garis normalnya. Nah, katanya sudut yang dibentuk terhadap garis normalnya adalah alfa. Berarti di sini ada alfa. Mana ada lagi? Nah, terus di sini dikatakan bahwa bola tersebut menumbuknya secara elastis. Berarti kalau elastis ketika dipantulkan, sudut yang dibentuknya itu akan sama. Nah, kan nanti setelah menumbuk papan dia akan terpantul juga ya. Karena tumbukannya adalah elastis, berarti di sini sudut yang dibentuk oleh garis normal dan pantulan keduanya itu akan sama, yaitu alfa. Oke, kita tuliskan lagi apa sih yang diketahui dari soalnya dan apa yang ditanyakan oleh soalnya. Diketahui katanya bola bermasa M, berarti ada massa bola yaitu M. Terus ada kecepatan awal, berarti kecepatan awal bendanya adalah V. Tapi lihat, kita lihat dulu di sini bahwa kecepatan awal bendanya itu dia membentuk sudut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya enggak? Berarti di sini kita harus proyeksikan dulu dia terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y-nya. Oke. Ketika dia menumbuk berarti kan arahnya ke bawah ya. Nah, berarti arah kecepatannya adalah ke bawah. Kita proyeksikan dia terhadap sumbu Y. Berarti arahnya ke bawah dong. Ya enggak? Kita proyeksikan dia terhadap sumbu X. Berarti arahnya ke sebelah kanan. Ya enggak? Nah, kita tentukan karena kecepatan itu merupakan besaran vektor, jadi dia akan memiliki arah, berarti kita harus tentukan mana yang akan berarah positif dan mana yang akan berarah negatif. Positif kita tentukan ya, yang kanan positif, yang atas positif, yang negatifnya adalah ke kiri dan ke bawah. Oke, kita lihat nih, si kecepatan awal benda itu ketika kita proyeksikan, yang pertama kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Kita tarik, ternyata dia melewati theta. Ya enggak? Melewati theta. Berarti di sini menggunakannya cos. Nah, kalau kita tarik nih ke sumbu X, ternyata dia tidak melewati theta. Berarti dia menggunakannya sin. Oke, kita ke sumbu X dulu ya. Kita proyeksikan ke sumbu X, ternyata tidak melewati theta. Berarti di sini V-nya akan sama dengan di sini Vx dulu ya, Vx ditambah Vy, di mana Vx-nya itu adalah V dikalikan dengan sin karena tidak melewati theta. V sin alfa. Nah, arahnya ke sebelah kanan. Kalau kanan berarti positif. Kalau positif berarti di sini udahlah ya, nggak usah pakai tanda positif. Nah, kita lihat ini kan di sumbu X. Kalau sumbu X berarti arahnya adalah I. Kalau ke sumbu Y arahnya adalah C. Ini I, C. Nah, kita cari yang Y-nya. Yang Y-nya kita proyeksikan nih. Kita proyeksikan ke sumbu Y. Ke sini kan, ternyata dia melewati alfanya, berarti pakainya cos kan ya. Cos dan arahnya itu ternyata ke sebelah bawah. Kalau ke bawah berarti nilainya akan negatif. Berarti di sini akan minus V cos alfa, arahnya ke sumbu
Y. Oke. Nah, sekarang kita cari kecepatan akhirnya atau kecepatan setelah tumbukannya. Kita lihat di sini. Nah, berarti kan kecepatannya ke sini ya, ke atas. Ketika setelah tumbukan dia akan memantul, berarti ke sini. Oke, kita uraikan dulu ke sumbu X. Nah, berarti arahnya adalah ke sebelah kanan ya, ke sebelah kanan. Ketika kita proyeksikan ke sumbu X, dia berarah ke sebelah kanan, dan ketika diproyeksikan tidak menemukan theta, berarti pakainya adalah sin. Berarti di sini Vx-nya itu akan sama dengan V sin alpha I. I itu arahnya ya, arah ke sumbu X. Sekarang kita proyeksikan dia terhadap sumbu Y. Nah, ternyata dia akan arahnya ke atas. Ya enggak? Ketika diproyeksikan, panahnya itu akan berupa ke atas. Nah, ke atas berarti akan bernilai positif. Nah, ketika diproyeksikan juga ternyata dia melewati alfa, berarti pakainya cos. Berarti di sini positif ya. Positif V cos alfa C. Dah ya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah hitung gaya yang diberikan papan pada bola. Berarti yang ditanyakan adalah sini ya, ditanyakannya adalah F-nya berapa. Nah, tadi kan kita udah tahu ya bahwa ada hubungan antara F, M, dan kecepatan awal dan kecepatan akhir, yaitu bahwa apa tadi, impuls itu akan sama dengan perubahan menjadi F ya. Impuls itu akan sama dengan perubahan momentum, di mana impuls sendiri adalah F dikalikan dengan delta T, dan perubahan momentum itu adalah M dikalikan dengan V akhir dikurangi dengan M dikalikan dengan V awal. Berarti nanti kita bisa menemukan nih berapa F-nya. Oke, kita kerjakan dulu ya. F dikalikan dengan delta T sama dengan M-nya adalah M aja ya. V akhirnya berapa nih? Yang ini kan. V akhirnya itu di sini Vx Y ya. Nah, V akhirnya itu adalah V sin alpha I ditambah V cos alpha C. Ya enggak? Dikurangi dengan M lagi dikalikan V awalnya. V awalnya adalah V sin alpha I dikurangi V cos alpha C. Ya enggak? Nah, kalau udah kayak gitu tinggal keluarkan aja. Berarti di sini ada MP sin alpha I. Ini ke sini kan ya? Ini ke sini, terus kalikan lagi dia ke sini. Berarti ditambah MV cos alpha C. Nah, sama ya kayak yang ini. Berarti min M dikalikan dengan V sin alpha I. Berarti jadi min MP sin alpha I. Ini min M dikalikan min V cos alpha J. Min dikalikan min jadi plus MV cos alpha C. Nah, berarti kita kalau udah kayak gini hitung sesuai dengan arahnya. Jadi I kita hitung dengan I, J kita hitung dengan J. Nah, kita lihat ini MP sin alpha I dikurangi MP sin alpha I. Berarti di sini habis dong. Ya enggak? Jadi kambing dikurangi kambing berarti udah habis ya. Satu kambing dikurangi satu kambing berarti tinggal 0 kambing. Sisanya berarti tinggal MP cos alpha J ditambah MV cos alpha J. Nah, kalau misalnya MV cos alpha J itu merupakan ayam, ini juga MV cos alpha J juga ayam, berarti ayam ditambah ayam akan menjadi berapa? Akan ada 2 ayam, 2 MV cos alpha J. Ini tuh baru dapat F dikalikan dengan delta T. Nah, berarti nanti F-nya akan sama dengan 2 MP cos alpha J dibagi dengan delta T. Seperti itu. Ini adalah hasilnya. Ini adalah gayanya. Jadi gaya yang diberikan papan pada bola itu besarnya sebesar 2 dikalikan massa bolanya dikalikan dengan kecepatannya dikalikan dengan cos alpha dibagi dengan waktunya, dan arahnya adalah
ke atas. Ya enggak, kan di sini ada J. Jadi si papan itu memberikan gaya terhadap bolanya itu hanya ke atas, berarah ke J, ke sumbu Y, seperti itu. Oke. Nah, kalau udah, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang sama hubungan antara impuls dan momentum. Tadi kan kita tahu ya bahwa impuls itu akan sama dengan perubahan momentum. Nah, impuls itu adalah perkalian antara F dikalikan dengan delta T, akan sama dengan perubahan momentum. Jadi di sini F, si delta T-nya kita pindah ruaskan. Yang tadinya perkalian berarti ketika pindah ruas ke kanan jadi pembagian. Jadi F sama dengan delta P per delta T. Nah, di mana delta P itu atau momentum itu adalah M dikalikan V, berarti F itu akan sama dengan delta MV dibagi dengan delta T. Nah, ini pun yang ini nih, yang di garis merah, yang di kotak merahin, ini tuh merupakan hukum Newton yang kedua. Bukannya hukum Newton yang kedua itu yang ini, F sama dengan M dikalikan dengan A. Jadi hukum Newton 2 itu ada dua. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Jadi yang kedua ini itu hukum Newton yang berhubungan dengan perubahan momentum. Nah, untuk apa sih? Kenapa kita ada dua hukum Newton? Nah, kita uraikan dulu ya. Ini tuh sebenarnya sama. Kita uraikan. F itu di mana perubahan momentum itu adalah M dikalikan dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, delta V per delta T itu akan sama dengan A. Ya enggak? Jadi rumusan ini sama rumusan ini hasilnya sebenarnya sama, cuma penggunaannya berbeda. Jadi di sini hukum Newton 2 ini, hukum 2 Newton ini berlakunya berbeda. Kalau yang ini berlakunya untuk general, jadi untuk benda yang masanya tetap dan untuk benda yang masanya berubah-ubah bisa menggunakan hukum Newton 2 yang ini. Tapi hukum 2 Newton yang ini yang telah kalian pelajari di bab sebelumnya, ini hanya berlaku untuk benda-benda yang masanya tidak berubah. Emang massa benda itu berubah-ubah, Bu, kalau misalnya dia lagi bergerak? Sebenarnya kalau misalnya gerakannya biasa aja, masanya itu nggak berubah. Cuma kalau misalnya benda yang bergeraknya dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan cahaya atau segini nih, kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 10 pangkat 8 berarti nolnya ada 8, berarti sangat cepat sekali ya kecepatannya. Itu sebenarnya massa bendanya itu akan berubah-ubah sesuai dengan kecepatannya, bergantung pada kecepatannya. Tapi kalau misalnya bendanya kecepatannya sama kayak kita aja biasa, itu massanya tidak berubah. Tapi kalau misalnya kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, itu massanya akan berubah-ubah. Nanti kalian akan pelajari selanjutnya di kelas 12. Nah, contohnya di kehidupan sehari-hari kayak gimana? Contohnya itu ketika peluncuran roket, pesawat jet, dan tembakan proyektil. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu ya. Kemarin kan sebenarnya kita udah ngebahas ya tentang peluncuran roket. Kita bahas ulang ya tentang peluncuran roketnya, di mana peluncuran roket itu sebenarnya konsepnya sama dengan balon yang terbang. Jadi seperti ini ya. Kita lihat. Sebentar. Belum terlepas. Belum dilepasin ya, berarti bukan yang ini. Sebentar ya. Yang ini. Coba kita lihat. Nah, kalian lihat kan ya? Sebentar kita ulang. Ini terlalu cepat ya. Nah, ketika balonnya dilepas, balonnya terbang ke atas. Itu tuh kenapa bisa seperti itu? Sebentar ya. Nah, jadi di sini ini ada balon nih, ada balon. Nah, kita pegangin nih di sini balonnya. Nah, di dalam balon itu kan ada apa? Ada udara ya, ada udara. Di sini tuh ada udara. Nah, tadi kemarin tuh kan kita udah jelaskan bahwa ada yang namanya hukum Newton 3, itu gaya aksi reaksi. Jadi kalau misalnya ada sebuah benda memberikan gaya ke benda yang lain, benda yang lainnya juga akan memberikan gaya terhadap benda tersebut, di mana gayanya itu akan sama, cuma arahnya berbeda.
sama di sini juga. Jadi ketika kita lepaskan nih pegangan kita, jadi nanti si balon itu akan memberikan gaya terhadap udara yang ada di dalam balonnya, dimana gayanya itu akan berarah ke bawah, ya enggak, sehingga udara yang ada di dalam balon itu akan keluar lewat bawah. Nah, ini adalah misalnya kita sebut F aksinya. Sebagai reaksinya, udara-udara yang keluar itu akan memberikan gaya balik terhadap balonnya, dimana besarnya itu akan sama tapi arahnya berbeda. Karena tadi balon memberikan gayanya ke bawah, berarti nanti udaranya itu akan memberikan gayanya ke atas. Misalnya kita sebut dia F reaksi. Untuk itu balonnya nanti akan terbang seperti itu. Nah, kenapa sih bisa muncul gayanya? Nah, itu bisa kita jelaskan lewat konsep yang ini, hukum Newton 2 dari perubahan momentumnya. Bisa dilihat nih di sini. Katanya gaya itu bisa muncul ketika ada perubahan massa. Kan kalau di sini ya, gaya itu bisa muncul ketika ada perubahan kecepatannya. Tapi di sini juga bisa, gaya itu bisa muncul ketika ada perubahan massanya. Nah, kita lihat ketika balonnya itu udaranya keluar dari balon. Nah, berarti massa balonnya itu akan semakin kecil, ya nggak? Berarti di sini akan ada perubahan massanya. Kalau ada perubahan massa, berarti di situ di balon itu akan ada perubahan momentum. Kalau ada perubahan momentum, berarti di situ akan timbul sebuah gaya. Maka dari itu gayanya itu timbul itu karena adanya perubahan massa yang mengakibatkan perubahan momentum yang akhirnya akan menimbulkan sebuah gaya seperti itu. Nah, konsep ini sama seperti peluncuran roket. Kalau roket kan gimana gambar roket nih? Sebentar ya. Anggap aja ini roket. Nah, ini roket ya. Ini misalnya bawahnya. Nah, kan di sini ada gasnya ya. Akan ada gas yang keluar nih ketika roket akan meluncur. Nah, si roket ini kan berarti akan mengeluarkan gas bahan bakarnya berarti itu tandanya roket itu akan mengalami perubahan massa karena ada sesuatu yang dikeluarkan kan, berarti dia akan mengalami perubahan massa. Nah, kalau ada perubahan massa berarti roket itu akan mengalami perubahan momentum, ya enggak? Karena adanya perubahan momentum berarti di situ akan timbullah sebuah gaya. Nah, seperti itu, berarti nanti roketnya akan memiliki gaya. Nah, di sini kan ketika si roket mengeluarkan gasnya kayak asap-asap gitu kan ya. Nah, dia itu kan berarti menekan atau memberikan gaya terhadap gasnya itu arahnya ke bawah, ya enggak? Nah, nanti akibatnya si gasnya itu akan memberikan gaya yang sama terhadap roket, di mana arahnya itu berlawanan, berarti dia akan memberikan gayanya ke atas. Untuk itu roketnya bisa terbang seperti itu ya. Nah, contoh lainnya pesawat jet juga menggunakan konsep yang sama, cuma bedanya kalau pesawat jet kan arahnya ke sebelah sini ya, ke kanan ya, ke kanan maksudnya ke samping gerakannya. Kalau roket kan ke atas, berarti sama aja sebenarnya. Berarti di sini misalnya ini pesawat jet, anggap aja ya, dia akan mengeluarkan gas, di mana gasnya itu berarti ditekan atau diberikan gaya oleh siapa? Oleh jetnya ke samping, misalnya ke samping kiri ya. Untuk itu akibatnya nanti si gasnya juga akan memberikan gaya yang sama tapi arahnya berbeda, berlawanan, berarti ke kanan. Akibatnya nanti si jetnya akan bergerak ke sebelah kanan seperti itu. Nah, kenapa bisa timbul gayanya? Karena si jetnya itu kan mengeluarkan si gasnya, bahan bakarnya, berarti nanti akan ada perubahan massa. Kalau ada perubahan massa berarti nanti akan ada perubahan momentum. Karena adanya perubahan momentum, maka di situ akan timbullah sebuah gaya seperti itu. Oke? Nah, di sini kita akan bahas tentang aplikasi impuls dalam keseharian dan teknologi. Jadi, apakah ada aplikasinya dari materi impuls tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita? Kita contohkan ke sini ya. Di sini misalnya ada sebuah bola dan batu, di mana misalnya bolanya berwarna biru ya. Kita gambarkan bolanya warna biru dan batunya di sini ada berwarna hitam. Di mana bola dan batunya anggap sama ya. Di sini adalah
1 kilogram. Masanya itu adalah 1 kilogram bola. Bola dan batu masanya sama 1 kilogram. Lalu awalnya kecepatan awal bola itu sama juga, sama kayak kecepatan awal batu, yaitu 0. Jadi bola dan batu awalnya diam. Terus di sini ada kecepatan akhir bola sama juga, sama kayak kecepatan akhir batu, yaitu 10 meter per sekon. Jadi maksudnya kayak gimana? Jadi di sini ada bola dan batu, awalnya diam, lalu di sini bola dan batu itu kita tendang. Ini gambarnya kaki aja ya, anggap ini kaki, kita tendang, dimana setelah ditendang ternyata kecepatan bolanya itu akan menjadi 10 meter per sekon, dan kecepatan batunya juga pun sama, yaitu 10 meter per sekon. Nah, yang membedakan dari kedua kejadian ini adalah delta T-nya. Jadi maksudnya di sini waktu sentuh kaki dengan bola dan kaki dengan batunya beda. Jadi waktu sentuh kaki dengan batu itu adalah 0,001 sekon, sedangkan waktu sentuh kaki kita dengan bola itu adalah hanya 0,01 sekon. Maksudnya kayak gimana? Jadi ketika kalian nendang berarti kaki kalian kan menempel, bersentuhan dengan batu atau bolanya. Nah, ketika kalian menendang batu ternyata waktu sentuhnya itu sangat singkat, yaitu 0,001 sekon. Sama-sama bola mah lebih sedikit lama gitu ya, yaitu 0,01 sekon. Nah, coba kita hitung tentang impulsnya. Impuls, momentumnya ya, momentum itu akan sama dengan M dikalikan dengan V, ya enggak? Dimana M-nya itu adalah sama 1 kg, P-nya juga sama 10-10, berarti momentum dari keduanya sama, ataupun impulsnya juga sama. Impuls itu akan sama dengan M dikalikan delta P, ya enggak? Perubahan momentumnya, perubahan kecepatannya, berarti di sini masanya sama, perubahan kecepatannya sama, karena kecepatan awalnya 0, kecepatan akhirnya 10, ya enggak? Berarti di sini impulsnya juga akan sama. Nah, yang bedanya apa? Coba kita lihat bahwa impuls itu akan sama dengan perubahan momentumnya, ya enggak? Impuls itu adalah F dikalikan dengan delta T. Delta P itu adalah M dikalikan dengan perubahan kecepatannya. Berarti nanti F itu akan sama dengan M dikalikan dengan perubahan kecepatan itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Di sini delta T-nya berapa? Delta T-nya pindah ruas. Yang tadinya perkalian berarti menjadi pembagian. Nah, berarti nanti di sini F-nya akan sama dengan, kita masukin dulu yang batu ya. Yang batu berarti yang bawah ya. M-nya adalah 1, kecepatan akhirnya adalah 10, kecepatan awalnya adalah 0, dibagi dengan delta T-nya adalah 0,001. Nah, berarti ini 10 kurangi 0, 10 ya. 10 kali 1 adalah 10, 10 dibagi 0,001, 0,001 itu adalah 10 pangkat min 3. Ketika dikeataskan berarti di sini akan sama dengan 10 kali 10 pangkat 10 pangkat 3, yaitu 10 pangkat 4 atau sama dengan 10.000 Newton. Gaya impulsifnya itu akan sama dengan 10.000 Newton. Nah, sekarang kita hitung juga gaya yang dialami oleh siapa nih? Bolanya. Sama ya rumusnya, langsung aja, yaitu M V akhir dikurangi V awal dibagi dengan delta T, dimana M-nya sama 1, V akhirnya sama 0, V akhirnya 10, V awalnya 0, dibagi dengan delta T-nya. Delta T-nya adalah 0,01. Kita hitung 10 kurangi 0, 10, 10 kali 1, 10, dibagi dengan 0,01 itu adalah 10 pangkat min 2. Jadi akan sama dengan 10 kali 10 pangkat 2. Jadi nanti hasilnya akan sama dengan 1000 Newton. Ini untuk bola, iya enggak? Nah, kalian masih ingat nggak sih kalau misalnya ada gaya yang dinamakan dengan gaya aksi reaksi? Jadi kalau misalnya si bola itu mendapatkan gaya sebesar X, berarti nanti kaki kita juga akan mendapatkan gaya yang sama, tapi arahnya berbeda, besarnya sama, yaitu X. Nah, berarti di sini gaya bolanya itu adalah 1000 Newton, berarti kaki kita juga akan mendapatkan gaya yang sama, yaitu 1000 Newton. Nah, kalau batu kan 10.000 Newton, berarti lebih sakit dong ya. Nah, berarti nanti di sini
kaki kita juga akan mendapatkan gaya yang sama, yaitu 10.000 Newton. Nah, kenapa sih di sini kita bisa katakan bahwa ketika nendang batu itu akan terasa lebih sakit dibandingkan kalau kita menendang bola? Bu, kenapa di sini bisa tahu kalau waktunya itu ketika nendang batu itu waktunya cuma 0,001, sedangkan bola itu lebih sedikit, yaitu 0,01. Sebenarnya waktu pastinya nggak tahu juga ya berapa, cuma emang akan lebih kecil atau akan lebih singkat ketika kita menendang batu. Jadi seperti ini. Kita lihat videonya dulu ya. Sebentar ya, kita lihat videonya terlebih dahulu. Kita masukkan videonya dulu. Di sini kita lihat video dulu. Nah, yang kemarin ya videonya sama aja. Jadi gini, ketika kalian menendang bola itu kan maksudnya masih sedikit empuk ya kalau dibandingkan dengan batu. Jadi ketika kita tendang bola, nah kaki kita itu akan mengenai bola. Setelah kaki kita mengenai bola, jadi nanti si bolanya itu akan sedikit berubah bentuk. Jadi kaki kita tuh akan merubah bentuk dulu bolanya sedikit, tapi nggak kelihatan banget ya. Nah, akan berubah bentuk, baru nanti si bolanya lepas dari kaki kita, bentuknya bulat lagi, nanti lepas dari kaki kita. Jadi waktunya itu akan sedikit lama, ya nggak? Dari awalnya mana? Dari awalnya misalnya di sini ada bola, terus kaki kita nyentuh ke sini, lalu akhirnya nanti kaki kita membuat bolanya berubah bentuk karena kaki kita kan melengkung gini ya. Nah, seperti itu nanti bolanya akan biasa lagi, barulah dia akan lepas dari kaki kita. Berarti kan prosesnya agak lama ya dibandingkan kalau kita menendang batu. Batu itu kan elastisitasnya sangat lebih elastisitasnya jadi lebih elastis bola dibandingkan dengan batu. Jadi ketika kita menendang batu mungkin jadinya ketika menendang batu ya kena terus ya terpantul seperti itu. Jadi kan waktunya ini akan lebih singkat, kalau yang ini kan akan lebih lama seperti itu. Jadilah ketika menendang bola itu waktunya akan lebih lama dibandingkan dengan ketika kita menendang batu. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari kayak gimana? Ya sebenarnya kan kita udah tahu ya, kalau misalnya nendang batu ya pasti lebih sakit dibandingkan dengan menendang bola. Nah, itu digunakan ketika kita bermain yang latihan yang ada di atas matras, judo ya, judo. Nah, judo itu kan ketika kita latihan, kita adanya di atas matras. Kenapa sih kalau latihannya di atas matras? Kenapa nggak di atas temboknya aja sekalian? Jadi kalau kita misalnya jatuh ke sini, kitanya kan prosesnya ya jatuh berarti kena dulu ke sini. Nah, berarti itu waktu awalnya ya. Jadi kan nanti sini akan berubah bentuk, ya enggak? Kan empuk ya. Nah, berubah bentuk terus nanti dia rata lagi, baru kita akan sedikit terpantul seperti itu. Berarti kan prosesnya akan lama, delta T-nya itu akan lama dibanding kalau misalnya kita jatuhnya ke lantai. Jatuh ke lantai, ya udah jatuh, udah di sini terpantul sedikit. Berarti kan nanti delta T-nya akan sangat singkat seperti itu. Untuk itu kenapa kalau latihan judo di atas matras itu akan untuk mengurangi gaya sakit. Jadi untuk mengurangi gaya impulsifnya sehingga sakit yang kita rasakan itu tidak terlalu besar. Ya kalau dikatakan sakit ya pasti sakit. Cuma dibandingkan kalau kalian jatuh di lantai pasti lebih enak kan jatuh di atas matras atau jatuh di atas kasur karena nanti delta T-nya itu akan lebih sedikit. Nah, contoh lainnya apa? Ketika main tinju kan ada sarung tinjunya ya. Sarung tinju itu kan empuk banget kan ya? Empuk. Nah, itu untuk apa? Jadi di situ fungsinya untuk meminimalisir gaya yang diberikan terhadap lawannya. Jadi kan kalau misalnya si sarung tinjunya kena muka kita, abis itu kan kena muka terus agak legok gitu dulu sedikit, baru nanti lepas kayak gitu. Jadi ada prosesnya. Jadi nggak langsung sat gitu ya, nanti waktunya sangat singkat. Jadi semakin singkat waktunya maka gaya impulsifnya akan semakin besar, berarti nanti rasa sakit yang akan kita rasakannya juga akan semakin besar seperti itu. Jadi kenapa
kalau latihan judo pakai matras kalian udah tahu ya, dan kenapa kalau main tinju itu pakai sarung tinjunya juga kalian udah tahu. Tapi bukan masih sakit-sakit aja ya, iya sakit, tapi kalau dibandingkan nggak pakai sarung tinju nantinya akan lebih sakit, jadi nanti cederanya akan lebih parah dari yang sekarang ini. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.